Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Seolah kepaksa buat nikah. Setidaknya walaupun kelas kehidupannya akan berubah, tapi tak lantas membuat hidupnya harus ikut berubah menjadi orang lain. Selesai makan, Daddy William mengajak mereka ke ruang tamu untuk berbincang-bincang riang mencapai kesepakatan. Jadi gimana, Dev dan Rere sudah siap untuk menikahkan? Tanya Daddy memperjelas. Sebelum menjawab, Rere terlebih dulu melihat Devon. Dia ingin tahu ekspresi tanggapan dari Devon. Devon masih diam, Rere pun ikut diam. Mama harap kalian melaksanakan pernikahan ini dengan ketulusan dan keseriusan. Mama mau ada yang ngurus Dev, karena Mama kondisinya seperti ini. Mama juga mau ada yang mendampingi Rere, menjaganya sepanjang waktu. Mama berdrama. Iya, Mam, Dad, Dev siap menikah, sahut Devon datar, membuat Rere terperangah. Kamu, Re? Tanya Daddy ke Rere. Sebenarnya Rere masih ragu, Om. Yang pertama, Rere belum terbiasa mengenal Pak Devon lebih jauh. Rere juga takut kalau nantinya kecewa. Rere kan gak tahu Pak Dev itu tipe cowok setia atau enggak. Takutnya setelah nikah masih hangout sama Nona Kiyu, jawab Rere mengungkapkan isi hatinya. Jadi kamu masih berhubungan dengan Kiyu-san? Pertanyaan Daddy berubah mengintimidasi. Devon mendengus kesal. Yesterday, Dad, Rere juga masih pacaran sama anak punya showroom atau dealer di dekat kosannya. Devon balik memojokkan Rere. Dia tak terima dituding Rere begitu. Rere merengut. Mama tertawa melihat tingkah dua anak muda di depannya. Itu kan cuman temen Pak Dev. Wajar kalau Rere akrab soalnya dia orangnya lembut, perhatian dan gak jutek, sahut Rere jutek. Devon semakin kesal dibuatnya. Sudah, intinya mulai malam ini Daddy melarang kalian dekat dengan wanita atau laki-laki manapun. Kalian harus saling menjaga, melindungi dan care satu sama lain, tegas Daddy. Tergantung Pak Devon, Om. Kalau dia masih nyebelin gitu ya Rere males. Baru kali ini omongan tegas Daddy dibantah santai sama orang lain. Rere memang bener-bener ngeselin. Banyak maunya ya, udah deh tinggal bilang mau nggak nikah sama saya, Devon berujar dengan penekanan. Pak William diam, menunggu jawaban Rere. Entah kenapa tingkah dua bocah ini menggelitik membuatnya ingin tertawa. Gimana, Re? Tanya Daddy akhirnya karena Rere masih terdiam. Rere mengangguk menandakan setuju. Senyum kelegaan terpancar dari wajah Mama dan Daddy. Devon sebenarnya juga lega, namun dia tetap pura-pura cuek tak menggubrisnya. Minggu ini kalian akan melangsungkan pernikahan. Bersiaplah kalian, jaga kesehatan, jaga suasana hati juga mood, dan jaga hubungan kalian dengan baik. Daddy dan Mama akan mempersiapkan semuanya, terang Pak William. Dad, bolehkah acara nikah ini dibikin sederhana dulu? Hanya orang-orang terdekat dan keluarga saja yang diundang, Devon berusul. Why, Pak William seolah keberatan. Ya, kita baru kenal, Dad. Biarkan kita belajar mengenal satu sama lain dulu.
biarkan cinta itu tumbuh dengan alami, terang Devon. Apa bedanya San? Mama ikut menimpali. Ini sebenarnya permintaan Rere Mama. Rere membantu Devon. Rere mau acaranya cukup ijab kabul sama kumpul keluarga terdekat dulu. Rere juga belum begitu nyaman sama Pak Dev. Kita masih banyak belajar menyesuaikan karakter satu sama lain. Lagi pula perjodohan ini kan mendadak. Jadi kita butuh waktu, lanjutnya. Pak William terdiam sejenak, di wajahnya nampak sedikit kekecewaan. Tapi ucapan Rere ada benarnya juga, mungkin dia yang terlalu terburu-buru melangsungkan pernikahan ini. Anak muda zaman sekarang berbeda dengan zamannya dulu, yang serba nurut dengan apa yang disampaikan orang tua. Sudah syukur Devon dan Rere tidak banyak protes, hanya belum mau mengadakan resepsi besar tak begitu jadi masalah. Baiklah, ucap Pak William akhirnya membuat Devon dan Rere tersenyum tanpa beban. Oh ya Om, setelah menikah Rere masih boleh kerjakan Om. Rere nggak terbiasa hidup bergantung sama orang lain. Ya, Rere tahu Om, Pak Dev dan keluarga besar Om pasti akan memberikan yang terbaik buat Rere. Hanya saja Rere masih senang dengan pekerjaan ini. Apalagi Rere baru naik jabatan tadi pagi, nego Rere. Naik jabatan apa sayang? Tanya Mama antusias. Hehehe, jadi ketua tim lapangan Simah. Tapi Rere bangga aja, karena Rere mendapatkan itu atas prestasi Rere sendiri, sahut Rere rada malu. Baiklah, Om mengabulkan permintaanmu. Selebihnya kamu bicarakan lagi sama Dev, jawab Pak William. Rere mengucapkan terima kasih. Ayo ikut aku, Devon menarik tangan Rere menuju halaman belakang. Rere terkesiap melangkah tergopoh-gopoh mengikuti Devon. Devon melepas jengkalan tangannya dan menyuruh Rere duduk di kursi besi putih. Rere patuh duduk menunggu apa yang mau disampaikan Devon. Matanya menatap Devon lekat. Gua mau memperjelas tentang kesanggupan elu tadi, ujar Devon. Gue tanya dengan serius. Elu seriusan mau nikah sama gue? Tanyanya mantap. Rere memejamkan mata sesaat lalu kembali menatap Devon. Apa masih terlihat ada keraguan? Rere balik bertanya. Gue belum yakin aja. Ya kalau dibilang belum yakin, aku juga belum yakin sama Pak Bos. Secara kan Pak Bos orangnya itu nyebelin, jutek. Nggak perhatian, dingin, kaku. Devon langsung menyambar ucapan Rere dengan nada kesal. Rere meringis. Sejelek itukah gue ini di matamu? Devon merengut sambil duduk di samping Rere. Sorry Pak Bos, abis gitu sih kenyataannya, sahut Rere cengengesan. Devon menoleh sedikit lalu kembali membuang muka dengan merengut. Sesaat suasana hening, Rere jadi salting. Gimana? Tanya Devon memperjelas membuat Rere tergagap. Pak Dev sendiri yakin mau nikah sama aku, Rere masih ragu. Gue siap, sahut Devon lirih namun masih didengar Rere. Alasannya, Rere bertanya tajam. Ya, karena gue nggak bisa nolak dengan perjodohan ini.
apalagi mama kan udah jatuh cinta sama lu, sahut Devon asal. Rere merengut sedikit kurang puas dengan jawaban Devon. Kepaksa dong, gumam Rere lagi. Ya enggak lah, enggak ada yang maksa, sahut Devon cepat. Iya sih, emang enggak ada yang maksa kita, tapi jawaban Pak Devon seolah kepaksa buat nikah sama aku. Saya gak kepaksa dan saya serius, Devon tercekat dengan ucapannya sendiri, yang nyeplos spontan gitu aja. Jadi serius mau nikah sama aku bos, Rere memperjelas. Devon mengangguk pasrah. Bukannya kita nggak saling cinta bos, terus banyak begitu ketidakcocokan antara kita. Siapa tahu nanti kita jadi saling cinta. Devon sepertinya makin kebingungan dengan pertanyaan Rere yang terus mendesaknya. Jadi gimana? Kamu ribet kebanyakan nanya, ketusnya. Tapi bos bisa janjikan gak bakal nyakitin hatiku. Soalnya aku males jadi nangis-nangis, kayak Candi kalau putus sama pacarnya. Rere menatap Devon polos. Tergantung kamu nyebelin apa enggak. Yang nyebelin kan kamu, protes Rere. Ya, kita sama-sama nyebelin, makanya butuh belajar buat saling memahami. Rere mengangguk. Artinya, Devon masih memburu kejelasan Rere. Iya, aku mau nikah sama bos, sahut Rere pelan. Devon menyeringai lebar. Oke, mulai hari ini kalau di luar kantor jangan panggil aku bos. Panggil apa kek atau panggilan sayang juga bisa, pinta Devon. Apa ya? Rere berpikir sambil mengusap dagunya, jidatnya mengerut serius. Mau dipanggil Mas Bos bukan orang Jawa, mau dipanggil A bukan orang Sunda, mau dipanggil Bang nanti kayak abang-abang cilok, gumam Rere. Sayang aja kalau gitu, timpal Devon. Ih, alay, cibir Rere. Kakak aja ya bos, ya anggap aja kakak cowok gitu buat aku. Sebenarnya Devon masih kurang terima tapi diiyain aja ketimbang bingung juga mau dipanggil siapa. Terus bos juga jangan pakai gue elu dong, Rere balik protes. Bisa diatur, sahut Devon santai. Tapi kalau di kantor elu tetap karyawan gue, gak boleh ngelunjak. Iye, siapa juga mau deket-deket sama elu, bisa-bisa kena sembur Mia tuh, dia cinta mati loh sama si bos. Ah, dia kue stupid, ejek Devon. Gak boleh menghina bos, mentang-mentang ada si Kiyu Loleng. Kiyu juga bukan tipikal cewek idaman saya. Ah, kebanyakan milih lu bos mentang-mentang banyak duit. Devon hanya melengos, berdebat dengan Rere hanya membuat moodnya jadi jelek. Lu juga harus tahu, jangan deket-deket Vino. Iya bos, aku gak suka sama dia kok. Aku nganggep dia teman biasa. Kalau sekiranya itu jadi masalah ke depannya dengan senang hati menjauhinya. Apa dia bukan tipemu, selidik Devon. Rere menggeleng. Terus tipe cowok idamanmu yang gimana? Yang asik, yang gak banyak nuntut gue, yang bisa nerima gue jadi diri gue sendiri, yang gak ngeselin kayak si bos. Devon tercekat, kenapa harus ditutup dengan kalimat ngeselin kayak dia?
Iya deh, gue nggak akan ngeselin lagi, bakal asyik buat elu. Nah gitu dong bos, kan seneng gue jadinya, Rere menyeringai lebar. Tapi elu juga jangan banyak cerewet sama protes, gue nggak suka dibantah. Abis bos terlalu arogan sih. Kan gue bos, itu kalau di kantor bos. Lah di rumah gue juga suami, istri kan harus patuh sama suami. Iya juga ya, posisi gue gini amat. Terima aja, daripada dosa, ledek Devon. Rere memukul bahu Devon. Jadi sepakat nih, kita siap nikah. Iya siap, sahut Rere. Oke, nanti gue akan pikirkan aturan dan peraturan yang harus kita jalankan selama pernikahan. Harus pakai aturan dan peraturan segala bos. Iya dong, gue nggak mau elu jadi ngeselin dan ngelunjak. Idih, bau-baunya nggak enak nih. Yang paling penting pasal 1 istri harus patuh dan dilarang ngebantah apapun yang disampaikan suami. Tapi, kalau ngebantah dihukum, seringai Devon. Rere mengatupkan bibirnya merengut. Terserah deh, sahutnya pasrah. Devon menyeringai lebar. Akhirnya Rere bisa ditaklukkannya. Setidaknya dia tidak pusing jika harus sering berdebat dengan cewek satu ini. Karena dia tahu Devon akan kalah jika adu debat dengan Rere. Malam ini gue nginep di sini ya bos. Males mau pulang, udah ngantuk nih. Rere beranjak dari tempat duduknya. Sahut Devon. Re, panggil Devon mencegah langkah Rere. Kan udah sepakat gak manggil lu gue, sambungnya. Oh iya lupa, mau tidur dulu ya kak, good night, sahut Rere sambil melangkah kembali. Met malam juga Rere, makasih udah bersedia nikah denganku, ucap Devon lirih sambil memandangi punggung Rere yang semakin menjauh. Hari-hari dilalui seperti biasa, sesuai kesepakatan, Devon dan Rere akan bersikap seperti biasa layaknya presidir dan karyawan selama di kantor. Tidak ada banyak obrolan, hangout ataupun sekedar makan siang, semua tampak biasa saja. Rere pun masih berkutat dengan tugas barunya, menjadi ketua tim lapangan, yang harus kooperatif, banyak ide dan sinergi dengan karyawan lapangan lain. Rere juga semakin berprestasi. Selama Rere pegang kendali omset penjualan makin meningkat, banyak karyawan maupun supervisor yang mengapresiasi kinerja Rere. Re, ada Kiyu Loleng tuh mau ke ruangan Pak Bos, tunjuk Candi memanyunkan bibirnya. Rere yang lagi fokus dengan layar laptop mendongak sebentar. Terlihat perempuan cantik dan modis berjalan lenggang menuju ruangan presidir, ada hati getir menyergap Rere. Elu nggak cemburu, tanya Candi lagi. Harusnya sih nggak. Pak Devon kan udah pernah ngejelasin kalau dia nggak tertarik sama si Kiyu Loleng itu, sahut Rere. Tapi nyatanya, elu bete. Dikit, jawab Rere jujur. Elu nggak pura-pura nyamperin gitu, masa iya elu rela calon suami lu berduaan dengan cewek lain?
mana lebih cantik lagi. Terus gue pura-pura ngapain? Rere berpikir. Apa kek pura-pura ngasih minum atau apa kan bisa? Iya juga ya. Rere beranjak menuju dapur dan kembali ke ruang Devon dengan membawa segelas teh manis hangat. Ngapain lu caper nganter minum buat Pak Dev segala? Mia menghardik saat Rere mau membuka pintu. Serah gue dong, sahut Rere cuek. Mia makin marah, tapi bodoh amat buat Rere. Pintu Devon diketuk pelan. Rere masuk sambil membawa nampan berisi gelas. Devon menyernggit, Rere memasang senyum termanisnya. Permisi Pak Presdir, ini minum pesanan Bapak, ujar Rere. Devon masih diam menatap Rere bingung. Dia masih berpikir, kapan dia pesan teh. Tumben karyawan bagian marketing yang kamu suruh Hani, bukannya harusnya bagian office girl, tanya Kiyu. Devon seperti mengerti hal yang dilakukan Rere. Dia sedikit tersenyum melihat kelakuan Rere. Tadi Pak Bos kebetulan nyuruh saya Nona, sahut Rere sambil meletakkan gelas di meja Devon. Cepat diminum bos mumpung masih hangat, kalau udah dingin nggak seger lagi. Kiyu mengerut jidatnya, seperti nggak suka dengan sikap Rere barusan. Devon mengerti langsung menyeruput teh buatan Rere. Bagaimana Pak Bos pas, tanya Rere. Devon tersenyum, sepertinya memang teh buatan Rere cukup enak. Ini real bukan sedang berdrama seperti yang dilakukan Rere. Enak, boleh juga kamu buat teh, puji Devon sambil kembali menyeruput teh. Rere langsung duduk di depan Devon, tentunya di samping Kiyu Zueng. Cuek aja dia dengan tatapan tidak suka dari mata sipit si Kiyu Loleng ini. Itu tehnya ada campuran melatinya Pak Bos, juga airnya benar-benar mendidih, saya nggak pakai teh celup, seringai Rere. Entah kenapa Devon seolah menikmati drama Rere, seolah dia terbantu untuk sedikit menghindar dari manja lebay si Kiyu. Siapa yang mengajarimu? Tanya Devon membalas obrolan Rere. Almarhumah Ibu Bos. Boleh juga, baru kali ini aku minum teh seenak ini, Devon kembali memuji, membuat Kiyu mendengus sebal. Kalau memang enak buatkan saya satu juga dong, mau tahu seberapa enaknya, Kiyu memotong dengan nada ketus. Maaf Nona Kiyu, jika Anda mau minum teh silahkan suruh office girl, sahut Rere cuek. Yu, beraninya Yu membantahku, Kiyu marah. Maaf Nona bukan membantah, tapi memang bukan tugas saya membuatkan teh untuk tamu, jelas Rere. Apa bedanya? Kamu juga kan hanya karyawan di sini. Kamu tidak tahu siapa saya bisa aja usir kamu. Maaf sekali lagi Nona, bos saya itu Pak Dev bukan Nona. Selepas siapa Nona ya itu bukan urusan saya. Saya memang karyawan, tapi karyawan Pak Dev. Honey, your employees are stupid. Kiyu seolah mengadu dengan Devon. Sedikit protes juga karena Devon hanya diam saja.
Rere ada benarnya juga. Jika kamu mau minum mintalah sama office girl, sahut Devon membela Rere. Kiyu makin naik pitam. What, kamu membela dia, tuding Kiyu. Stop Kiyu, please hargai karyawanku. Kamu di sini tamu, kalau kamu mau semaumu itu di kantor dedimu. Ini kantorku, ikuti aturanku, hardik Devon. Hani, kamu lupa, aku ini calon tunanganmu. Maaf Kiyu, berapa kali ku bilang, aku hanya menganggapmu teman baik, karena your daddy itu partner bisnis daddyku, tidak lebih. Ucapan Devon begitu membuat Kiyu tak berkutik, wajah putihnya memerah antara marah dan malu. Bos kayaknya saya permisi deh, Rere beranjak keluar. Tunggu, hardik Kiyu, membuat langkah Rere terhenti. Dev, apa istimewanya perempuan ini ketimbang aku, tanya Kiyu nanar. Cukup Kiyu jangan berlebihan, aku sedang sibuk, banyak urusan yang lebih penting, sahut Devon dengan muka dingin dan santai. Tiba-tiba Kiyu menarik tangan Rere, membuat Rere hampir terjatuh. Refleks Devon meraih tubuh Rere, membuat Kiyu makin marah. Jangan kasar dengannya, dia karyawan marketing terbaik di sini. Aku sangat mengapresiasi kinerja, ucap Devon datar. Lalu kau memberinya kebebasan untuk melunjak, berbicara semaunya dia padaku, protes Kiyu. Apa yang salah dari ucapannya? Dia hanya menyampaikan apa yang sebenarnya. Rere hanya diam, melihat dua orang kaya di depannya tengah ribut. Rere masih berada di pelukan Devon. You bukan levelku, kita beda kasta. You harus tahu batasan berbicara denganku, tuding Kiyu ke Rere. Inilah yang membuat Devon sama sekali tidak tertarik dengan Kiyu Zueng. Meskipun dia cantik, berpendidikan, anak orang ternama, dan berkali-kali mengungkapkan cinta padanya tapi sifatnya yang selalu merendahkan orang lain. Tidak bisa menghargai orang lain, dan perangainya yang kasar membuat Devon sama sekali tidak tertarik. Selain itu dia lebay, sok ngartis, hobi shopping, nyalon seharian membuat Devon harus mengantar dan menungguinya, membuang-buang waktu yang tak ada faedahnya. Cukup Kiyu, bentak Devon. Rasanya dia tak rela Rere direndahkan seperti itu. Belajar untuk menghargai orang lain, tidak semua kasta diukur dengan kekayaan. Why Dev, kenapa kamu membelanya? Diam. Suara Devon menggelegar, membuat Rere menciut, bahkan Reza yang mau masuk ke ruangan Devon terdiam di balik pintu. Sudah saya bilang, dia karyawan terbaikku, dia penting bagiku, lanjut Devon geram. Kiyu terdiam menatap Rere dengan sengit. Bos jangan marah-marah. Rere mengusap dada Devon, membuat Kiyu menarik kasar tubuhnya terlepas dari pelukan Devon. Jangan ngimpi kamu sama Devon, cibir Kiyu. Bersambung.